Aduh, banyak makanan nih. Sisa semalam kayaknya nih. Dari mana? Main nonton bola ya? Iya, Pak Ustadz lagi. Serasi kuning-kuning. Pak Gatot. Iya. Ini Brazil apa gimana? Nah, Enggak, Milan. Oh Milan loh. Milan. udah lepas. Brazil nih. Wih, Pak Ustadz juga kayaknya ngantuk sampai matanya sampai Iya, ini saya iritasi nih gara-gara sering nonton bola. bintitan gitu nonton Iya. bola apa ngintip yang lain? Ya. Iya, itulah. Iya. Akhir-akhir ini mata orang udah berkantung semua nih orang Indonesia ini. Nontonnya udah nggak nentu nih waktunya. Astagfirullah. Gimana Mas Din? Aman ya? Negara yang didukung masih bertahan nggak di? Masih dong. Apa tuh apa? Prancis. Wih, kuat tuh, kuat. Oh Ustadz udah pasti ke Argentina. Nah, ini. Kalau ini apa itu nih? Udah pada lewat semua. Apa ya? Itu nggak ada lah. Ya, lewat. Afrika. Kalau hitam mah pers Indonesia. Ultras. Iya. Oh, iya. Sepak bola Indonesia kan gelap ya, kayak hitam lah. Jadi emang hitam lah. Ini gimana? Kaos kuning kok ininya Milan, ininya gimana? Nah, apa namanya ceritanya? Juga, kan semua pemain itu yang bermain di Piala Dunia juga dia berasal dari klub-klub penyebar. Kayak AC Milan nih, Pak Ustadz yang saya pakai. Jangan salah, itu ada 10 pemain yang bermain di Piala Dunia. Di negaranya masing-masing? Iya, ada yang di Amerika, ada yang di Belgia, ada yang di Meksiko. Jadi memang tersebar. Tapi negara pilihan Pak Gatot masih bertahan sampai sekarang. Masih dong pasti. Apa nih? Hah? Ya, Pak Gatot dukung mana nih? walaupun saya sebenarnya Itali, tapi sekarang Makanya saya jagoin Itali bahkan nggak masuk. Maaf. saya mau jagoin Inggris supaya Oh, sekarang Inggris. biar dapat Italia bintang hampir 2 masuk lah. sama Indonesia hampir mirip. Hampir mirip masuk. Ya, tapi nggak usah Saya diomongin. ngomong Itali. Hampir nggak ya. Ya kan seperti kayak AC Milan nih bintangnya 1 nih. Heeh. Nah nanti Inggris kan bintangnya 1 juga. Mudah-mudahan ini dapat bintang 2. Oh, berarti tahun Juara di sini. kali ini Pak Gatot Inggris. Iya, mudah-mudahan lah Inggris lah. Gitu, coba. Aman lah, nonton bola selalu event-event ataupun tahun Piala Dunia itu selalu menjadi tahun-tahun yang menyenangkan sih bagi Iya. seluruh masyarakat. Saya pernah di Mesir kan. Pak Gatot tahu sendiri Mesir itu negara yang juga negaranya masuk ke Piala Dunia. Iya, Jadi nyaris itu. vibes nontonnya itu luar biasa seru di kafe-kafe, bahkan di tempat-tempat umum itu selalu buka layar lebar betul untuk orang-orang nonton di sana. Jadi menonton bola di negara yang memang timnya itu masuk Piala Dunia itu memang Wih. kalau bahasa Mesirnya itu hagatania. Itu memang pengalaman yang luar biasa lah. Kalau nonton bola itu kan ada positifnya, ada negatifnya tadi ya. Kayak positifnya kan kita bahagialah negara-negara yang kita pilih itu bisa bermain gitu kan. Nah negatifnya itu kan kayak banyak orang menjadikan sepak bola itu tempat judi. Nah bahkan mereka nonton bola sampai lupa ibadah. Nah itu gimana Ustaz? Mas Din udah menang berapa? Jadi Hah? Alhamdulillah. kan udah bertahan sampai sekarang nih Prancis nih. Udah jauh kayaknya nih. Kayaknya menang banyak. Ya, Mas Din, di dalam semua dalam semua yang kita lakukan di dunia ini apapun itu gitu kan, selain daripada ibadah selalu ada bumbu-bumbu pilihan. Apakah kita bawa ke positif atau ke negatif? Ya, iya. Bahkan di dalam lirik lagu pun kita bangun pun sudah kita diberikan pilihan kan, mau madu atau racun kan? Ya, iya. Selalu ada pilihan, Mas. Dan apakah kita memilih jalan kebaikan atau keburukan itu murni di dalam genggaman kita. Jangan sampai apa-apa kita pasrahkan kepada Tuhan. Ya udah sih, mungkin ini sudah takdirnya, enggak. Sama seperti nonton bola. Kalau mau nonton bolanya itu untuk happy, senang atau apa lain sebagainya, itu lebih baik daripada kita nonton dan dibumbui dengan hal-hal yang negatif seperti judi dan lain sebagainya. Kayak gitu loh. Ya, meskipun itu in the name of happy, in the name of entertain atau apa, ya tetap maksudnya banyak hal yang tidak kita inginkan terjadi jika dibumbui dengan hal-hal semacam itu. Gitu sih. Maksudnya saya sepakat lah. Kalau nonton bola atau apa ya silakan lah, boleh-boleh saja gitu kan. Iya. Bahkan toko-toko besar pun atau apa itu mereka bukan istilahnya apa, tapi mereka juga interested gitu untuk mengikuti perkembangan bola. Karena memang termasuk olahraga yang menyatukan semua elemen gitu. Bahkan kalau nggak salah
karena event bola Perang Dunia Kedua itu sempat dihentikan kan? Ya. Istirahat sebentar untuk mengikuti pertandingan bola itu. Iya, Jadi positifnya ada, begitu pula dengan negatifnya. Iya, ya. Gitu Termasuk sih, juga kemarin juga Amerika selama Piala Dunia nggak nyerang Iran kan. Begitu Iran kalah, Amerika kalah, serangan ada lagi nih kemarin. Amerika nyerang Iran. Jadi ya nggak tahu lah, itulah sisi politik ya. Iya. Tapi sebenarnya kan harusnya dengan adanya sepak bola harusnya ya tersadarkan bahwa dunia ini harus bersatu lah, harus damai-damai aja karena kalau semua damai kan asik-asik Seru ya aja kan? Iya. Kita lihat maksudnya ketika semuanya damai dan bersepakat untuk bahagia di satu event, itu semua kita bisa ternyata kok. Nggak perlu perang-perangan, nggak perlu ada isu-isu politik yang berlebihan, geopolitik yang dipanas-panasin. Bisa kok. Iya. Bahkan negara timur, negara barat, di Asia, di Tenggara, semuanya bisa berkumpul dan bersepakat dengan mengikuti aturan yang sama loh. Ya, iya. Meskipun terjadi beberapa hal kekurangan dan lain, saya cukup tertarik mengikuti perkembangan Piala Dunia dari dari setiap eventnya, Pak, dari awal sampai akhir. Itu hampir di setiap pelaksanaan Piala Dunia baru selalu ada aja aturan yang diperbaharui lagi dan lain sebagainya. In the name of keadilan kan, supaya tetap berlaku adil dan lain sebagainya. Sudah semodern ada VAR, sudah semodern ada apa, ada saja yang terjadi gitu. Maksudnya apa? Maksudnya yang ingin saya sampaikan di poin itu adalah perkembangan itu membawa kepada positif dan membuat kita lebih kreatif ketika kita menilainya itu positif. Tapi kalau kita membawa ke negatif ya tetap negatif gitu loh Pak Gatot. Iya, iya betul. Kayak gitu sih. Semoga semoga saja event Piala Dunia ini akan terus berlanjut dan membawa perdamaian sih, menurut saya itu aja sih Pak Gatot. Iya. Karena memang efeknya segede itu tahu untuk perdamaian dunia. Piala Dunia ini, event ini menyadarkan kita bahwa kita sangat-sangat bisa dengan tanpa melihat ras, warna kulit, bahasa untuk bersatu di dalam satu stadium. Dan memang kan di olahraga itu juga roh utamanya kan adalah sportivitas, Pak Ustadz. Jadi ketika mereka bertanding di lapangan, ya udah bertanding. Nah, ketika kalah pun ya akhirnya mereka bisa menerima kekalahan karena memang semua ditentukan di lapangan. Kayak misalkan kemarin bagaimana kita lihat Mesir kalah dramatis dari Argentina kan. Walaupun bumbu-bumbunya di situ ada kecurangan-kecurangan, ketidakadilan dari wasit dengan VAR-nya. Tapi akhirnya Mesir bisa menerima dengan lapang dada kan. Akhirnya selesailah di situ. Itulah sportivitas kan, itulah profesionalitas, itulah juga yang disebut dengan bagaimana kita bisa bersepakat dalam satu keputusan. Kan itu juga termasuk nilai yang dijunjung oleh agama juga gitu kan. Nilai yang dijunjung oleh agama adalah bagaimana kita bisa menyepakati hal yang memang benar-benar membawa kemaslahatan dan kebaikan saja gitu. Tidak benar-benar mementingkan ego. Coba saja Mesir dan Argentina kemarin benar-benar mementingkan ego. Boleh jadi itu bahaya banget kan, perang atau apa bisa loh. Rusuh, dengan na'udzubillah kan. Tapi rusuh dan lain sebagainya tidak terjadi. Kenapa? Karena sportivitas kayak gitu. Banyak kok, nanti kita coba kulik-kulik lagi deh. Nah, Pak Ustadz, nyambung tadi nih pertanyaan si Didin kan. Tadi dia bilang tuh banyak Apa tuh? sisi positif dan negatifnya dari sepak bola kan. Kayak Didin tadi bilang ada juga judinya, kemudian juga ada banyak lah. Akhirnya kita tuh malah terlena gitu untuk melakukan ibadah. Misalkan kan pertandingan menjelang subuh nih ya kan. Kadang-kadang tanggung nih nonton bola dulu padahal azan subuh udah berkumandang. Akhirnya terlewatkan. Itu kan dari sisi negatifnya, kemudian kita jadi jangan sampai ya mestinya Piala Dunia ini akhirnya melunturkan keimanan kita ya. Nah, itu dari sisi pandangan Pak Ustadz itu gimana? Terus yang kedua nih Pak Ustadz, itu kan kalau saya juga pernah mengalami dilema juga nih Pak Ustadz. Tahun 2018 itu saya pernah ke Rusia Piala Dunia. Wah, iya? Langsung ke sana ya. Kebetulan saya liputan kerja gitu kan. Awalnya itu kan bulan Ramadan tuh Pak Ustadz. Awalnya saya mencoba, pokoknya apapun kondisinya saya tetap puasa gitu kan. Mencoba puasa. Tapi pada akhirnya justru saya sakit gitu loh. Karena memang selain karena aktivitasnya yang lumayan, ya kemudian juga agak panjang juga waktunya di sana. Kemudian akhirnya hari kedua, ketiga saya memutuskan, udahlah saya tidak puasa. Nah itu gimana Pak Ustadz? Dilihat dari kacamata agama. Iya sih, sebenarnya Pak Gatot, Mas Din, dan Pak Bukhari,
bukan tentang Piala Dunia aja sih yang membuat kita lalai. Banyak banget perkara-perkara yang membuat kita lalai. Karena memang itu sudah menjadi keniscayaan perkara-perkara dunia. Karena perkara dunia kan dijelaskan dalam Al-Quran, ya permainan belaka yang membuat kita lalai akan Tuhan kan. Jadi tidak hanya sebenarnya pertanyaan dari Pak Gatot ini mewakili semua hiburan yang kita sukai. Bukan hanya bola, bukan hanya olahraga. Mungkin hiburan-hiburan yang lain juga tidak menutup kemungkinan untuk membawa kita lalai. Lagi-lagi di dalam agama, boleh saja mubah. Hukumnya itu boleh saja untuk olahraga, boleh saja untuk suka kepada sesuatu, kepada olahraga. Tetapi jangan sampai melalaikan. Karena kalau dia sudah jatuh kepada poin yang melalaikan, ini poin yang kita tidak inginkan. Gitu loh Pak Gatot. Makanya tidak hanya tentang Piala Dunia, apapun itu, lalai itu poin utamanya. Jadi sesuatu itu bisa menjadi positif atau bisa menjadi bernilai pahala ketika ada kebaikan yang dilakukan di sana. Tetapi sesuatu ini bisa menjadi nilai dosa apabila keburukan ada di sana. Kayak gitu loh. Dan sesuatu itu bisa tidak bernilai apa-apa ketika dia tidak ada niat positif atau tidak ada niat negatifnya. Sekarang pilihan kita saja. Mau nonton bola ini sambil ada nilai positifnya atau tidak. Kalau mau sambil ada nilai positifnya, maka jangan campur aduk dia dengan kelalaian ibadah kita. Jangan campur aduk dia dengan judi. Tapi coba sertakan dia dengan ibadah kita. Sertakan dia mungkin dengan doa-doa yang baik atau apa dan lain sebagainya. Saya tidak mengikuti perkembangan bola atau menonton sebegitunya juga Pak Gatot. Tapi pasti ada selalu nilai positif di dalam semua yang kita lakukan di dunia ini, tergantung point of view mana yang mau kita ambil. Itu sih Pak. Jadi poin lalai yang Pak Gatot tadi sampaikan itu bukan hanya ada di bola, tetapi ada di semua hiburan, karena itu konsekuensi dari sebuah hiburan. Maka ada ulama yang memang atau ada orang-orang soleh, yang orang-orang yang memiliki giroh ibadah yang kuat, mereka memilih, tanda kutip ya, mereka memilih untuk menjauhi hiburan-hiburan yang melalaikan karena mereka takut lalai akan Tuhan. Tetapi kan ini level orang dalam keimanan dan ibadahnya beda-beda. Nah, kalau kita yang memilih untuk tetap menikmati hiburan dan lain sebagainya, at least kita bisa controlling diri. Jangan sampai berlebihan dan jangan sampai membuat kita lalai dari ibadahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga yang memilih untuk terhanyut di dalam hiburan-hiburan duniawi sehingga dia bukan hanya lalai tetapi sudah terjerumus. Naudzubillahi min dzalik. Nah, sekarang pertanyaannya kita berada yang di mana? Kita boleh memilih untuk tidak sama sekali, baik dan sangat baik. Pasti ada posisinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh juga sambil menikmati, tetapi ingat sejauh mana kita bisa menikmati itu. Tapi jangan sampai kita ada di poin yang ketiga, ya ini terjerumus di dalam itu sehingga bukan hanya lupa tetapi membuat kita bahkan jauh meninggalkan. Nah, ini sekarangnya Pak Gatot. Di pos-pos mana kita harus menempatkan diri kita. Gitu sih kalau poin lalai tadi. Dan ini tidak hanya berlaku bagi kita yang fans bola, ini berlaku dalam semua macam hal yang kita lakukan di saat ini gitu. Nah, terkait kalau poin yang kedua tadi tentang apa? Ya, dulu pas Piala Dunia 2018 itu, pas bulan Ramadan, akhirnya saya membatalkan puasa saya itu. Jadi tidak puasa. Tapi berarti membatalkannya bukan karena mau nonton Piala Dunia, tetapi membatalkan karena memang sakit, kan lemah. Ya, saya merasa udah nggak sanggup kalau melanjutkan puasa di sana karena memang kan juga saya di sana ada kerjaan di sana gitu untuk meliput itu. Berapa lama di sana? 10 hari lah. Akhirnya saya 9 hari tidak berpuasa. Oke. Nah, jadi kita coba bedah satu-satu. Sebenarnya ibadah. Tapi saya bayar ketika. Ya itu jadi hutang kan pada jatuhnya. Betul. Pak Gatot berangkat dari poin yang menarik di awal bahwa Pak Gatot sudah berusaha untuk puasa. Pada akhirnya sakit sehingga memaksa Pak Gatot untuk tidak puasa lagi. Oke? Berarti tidak puasanya itu karena sakit. Itu dulu poinnya. Kalau memang tidak puasanya tidak karena sakit, berarti ya memang itu yang harus dilakukan. Yang mana harus diganti di bulan lainnya. Tetapi kalau berangkatnya dari poin saya sengaja tidak berpuasa karena saya mau full-fullan nonton Piala Dunia, inilah poin kelalaian di sana. Kalau poin kelalaian, dosa lalai tidak puasanya tetap dihitung oleh Allah. Dan tetap harus diganti. Nah, kalau kita berangkat dari karena sakit dan ketidakmampuan, berarti itu termasuk ke dalam bahwa kita tidak mampu melakukan itu. Dia tidak berdosa pada saat itu karena tidak mampu. Tapi tetap harus diganti. Kedua-duanya sama-sama tetap harus diganti. Itu sih. Karena hiburan apapun itu tidak ada alasan untuk kita untuk tidak berpuasa. Misalkan sama seperti
sama seperti ketika kita saya mau nonton Piala Dunia atau mana gitu. Kan saya perjalanan jauh, boleh nggak saya jamak sholat? Sama seperti di hari kemarin ada fans K-pop yang luar biasa hebohnya, nanya kayak gitu. Boleh nggak saya menjamak sholat dan lain sebagainya? Sependek yang saya pahami, menjamak sholat ataupun mengqashar sholat itu betul syaratnya perjalanan jauh, tapi ada syarat selanjutnya pada perkara yang syar'i, perjalanan untuk menunaikan syariat Islam atau apa dan lain sebagainya. Kalau dalam poin ini Pak Gatot dalam perjalanan kerja, mungkin boleh perjalanan kerja. Tapi kalau ini perjalanannya murni hanya untuk nonton, untuk hiburan, nah ini dipertanyakan. Nah gitu sih Pak Gatot. Kita tidak sedang mempermainkan agama, tapi kita sedang untuk menilai dulu niat dan tujuan kita apa. Kalau tujuan Pak Gatot ke Rusia untuk kerja, tapi sambil nonton, kan ada poin kerjanya. Masih ada rukhsah, biasa ada kemudahan untuk memboleh menjamak. Tetapi kalau tujuannya untuk menonton dan lain sebagainya, hukumnya tetap berlaku. Tidak boleh jamak, tetapi kalau nanti di dalam perjalanan ketinggalan sholat atau apa, wajib diqadha. Sholatnya. Kayak gitu sih. Kurang lebih, tapi pasti akan ada ini dan lain sebagainya. Ya itu masih bisa didiskusikan kayak gitu sih Pak. Kalau gitu lu Din besok mau nonton lu bawalah barang dagangan. Jadi niat tuh dagang gitu. Ya, boleh kali ya? Mas Din. Ya tergantung. Boleh bawa silakan. Boleh, kan? Nah, pesawatnya masalahnya. Mau nggak masuk ke kantin-kantin masjid ini? Kan itu dia poinnya. Pak Ustadz, Siap. Piala Dunia kan ada beberapa pemain yang menjadi idola dari tahun misalnya tahun 70-an ada Pele, tahun 80-an ada Maradona. Nah sekarang era yang terkini itu ada Messi, ada Ronaldo. Nah pandangan secara Islam kita mengidolakan seorang pesepak bola profesional itu seperti apa? Misalnya ada Muhammad Salah. Nah kalau misalnya di era sekarang ini kan ada Messi, ada Ronaldo yang istilahnya non Muslim, tapi akhlak juga. Ya mungkin ada di antara idola ini ada pro kontra, ada secara perilaku. Nah, secara Islam gimana kira untuk mengidolakan seorang pemain sepak bola itu? Ya menarik Pak Bukhari. Atas dasar apapun menyukai ataupun menjadikan seseorang itu sebagai idola kita sebenarnya boleh-boleh saja. Karena idola dalam hal ini kita mengidolakan dia karena kebaikannya, kita mengidolakan dia karena talentanya, kita mengidolakan dia karena fikirnya, yang selanjutnya mungkin bisa membawa kita kepada hal-hal yang positif ke depannya. Itu idola dalam poin ini baik. Dan apakah dia itu muslim atau non-muslim, itu pembahasan yang berbeda. Karena di dalam agama kita bahwa hikmah itu bisa diambil dari siapa saja. Jadi di dalam Islam itu hikmah itu merupakan mutiara-mutiara yang tersebar. Dan kita sebagai umat muslim berhak untuk mengambil hikmah itu dari mana saja. Let's say dalam hal ini Ronaldo misalkan, dia non-muslim. Kemudian kita ngefans dari dia. Ngefansnya bukan hanya karena talentanya yang baik, tapi bagaimana kepedulian sosial dia, bagaimana sikap dia dan lain sebagainya. As the person dia itu melakukan maksiat ataupun dia bukan muslim dan lain sebagainya, itu urusan dia dengan Tuhan. Tetapi nilai sosial yang dia bawa, kebaikan yang dia bawa, itu Islam fair. Ketika dia berbuat baik di dunia, maka diberi ganjaran di dunia, selesai. Sama seperti Ronaldo selalu ketika diwawancarai, apa yang membawa kamu sejauh ini? Kerja keras aku, kata dia. Bagaimana latihannya dan lain sebagainya. Islam fair, Tuhan fair. Kalau kamu berbuat baik, kalau kamu berusaha, pasti akan diberikan oleh Tuhan. Baik kamu muslim atau non-muslim, atau gimana gitu. Nah, PR-nya nanti apakah nanti di akhirat dia akan diberikan kebaikan atau surganya Allah? Oh, santai. Karena syarat masuk akhirat ya Anda harus berislam. Syarat Anda masuk berakhirat Anda harus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu loh. Jadi inilah yang bisa kita ambil di sana, Pak Bukhari. Mereka orang yang non-muslim saja, ketika dia berusaha lebih maka mendapatkan lebih dari Allah, apalagi kita orang muslim, kalau mau mendapat lebih ya usaha kita mau lebih gitu. Saya senang banget ketika Ronaldo itu diwawancara, kemudian dia bilang, banyak orang yang mau seperti saya, dan saya sudah kasih tips petanya. Sekarang pilihan kamu, kalian mau nggak mengikuti itu gitu kan? Bagaimana disiplinnya saya, bagaimana olahraganya saya, latihan, mau nggak? Kan itu PR-nya. Dan kata dia di poin terakhirnya, ini bukan hanya tentang permainan bola, ini tentang apapun yang kalian lakukan, disiplin yang paling utama. This is about the mindset, kata dia kan. Ini tentang bagaimana pola pikir dan cara kita mendisiplinkan diri. Kan poin-poin itu kan poin-poin yang baik banget, gitu loh.
Mungkin kita tidak susah untuk mendengar poin itu dari Ustadz atau dari saya, tetapi mudah kita serap ketika itu datang dari yang fans kita kan? Iya, betul. Dan itu tidak masalah gitu loh. Nah, jadi itu maksudnya Pak Bukhari, ngefans kepada seseorang, ngefans karena talentanya itu boleh banget. Tetapi ingat bahwa yang harus kita ambil itu kebaikannya, bukan keburukannya. Dan jangan berlebihan, jangan sampai gulu. Yang membuat fans Ronaldo dengan fans Messi ini kelahi, bukan karena Ronaldo dan Messi-nya. Ronaldo dan Messi berbagi Ballon d'Or. Ronaldo dan Messi ketika ketemu di forum, mereka saling menyapa. Anaknya Ronaldo disuruh salaman sama Messi. Artinya apa? Mereka santai saja. Yang membuat orang itu bertengkar karena berlebihan mencintai seseorang. Iya. Nah, saya sudah kutip di sebelumnya juga, yang membuat kita itu menjadi susah adalah ketika kita berlebihan dalam mencintai seseorang. Karena boleh ya, hari ini kita suka, besok kita benci. Hari ini kita benci, besok kita suka. Kayak gitulah. Terus poin penting dari kita ketika kita ngefans, kalau dia non-muslim, kita doakan semoga dia masuk Islam. Kalau dia muslim tetapi belum dekat dengan Allah, kita doakan semoga dia dekat dengan Allah. Itu sih menurut saya poinnya. Apalagi kita bisa masuk surga bersama orang yang kita fans kan? Nah, kayak gitu. Karena konteks masuk surga itu Pak Gatot, anta ma'aman ahbabta. Kamu akan di surganya Allah atau di akhirat nanti bersama yang kamu suka, yang kamu ngefans. Kalau kamu ngefans berlebihan dengan Ronaldo, let's say, kalau dia tidak muslim dan lain sebagainya, di mana nanti kita kan? Karena kita akan bersama orang yang kita sukai. Makanya kita doakan semoga dia mendapatkan hidayah. Atau at least kita bisa kontrol sejauh mana kita ngefans dengan dia dan sejauh mana saya bisa berbuat kebaikan. Ya, kayak gitulah maksudnya. Hal-hal semacam itu ada under our control gitu. Bagaimana kita membawa diri kita saja. Gitu Mas Din. Santai Mas Din. Mbappe masih aman sekarang. Jangan. Nah, Ustaz, Gimana? perjudian dalam sepak bola Haram pasti kalau itu. haram. Terus. Dalam perjudian sepak bola itu kan banyak, Ustaz. Apalagi sekarang itu di media sosial kan banyak tuh kayak mempromosikan situs-situs judi online lah. Nah, tapi kita tuh ditawarin Ustaz untuk promosiin judi itu. Kita nggak main di situ. Nah, itu apakah kita termasuk hal yang dilarang atau gimana Ustaz? Kita ikut menawarkan ke orang lain. Iya, promosiin gitu Ustaz. Nah, sehingga sama- Anda dapat uang. Iya, tapi kita dapat duit. Nah, sama kalau misalnya Pak Bukhari ini main nih, judi nih, dia menang. Ya udah, gua traktir lu makan. Apakah kita termasuk makanan uang haram di situ, Ustaz? Siap. Terima kasih Mas. Poinnya menarik. Poin yang pertama tadi, kita sepakatlah, kita paham. Semua yang berserikat di dalam keburukan bagian daripada keburukan itu. Ketika Anda ikut mempromosikan, maka Anda juga ikut di dalam keburukan tersebut, di dalam judi itu gitu. Dosa yang didapat oleh orang berjudi, Anda juga dapat. Semuanya dapat. Nah, uang judi, ya jelas itu uang dari hal yang tidak baik gitu. Uang dari hal yang haram. Dan sesuatu yang tidak baik ketika masuk ke dalam tubuh kita, maka akan menjadi tidak baik atas nama apapun itu gitu. Jadi uang-uang yang didapatkan untuk yang oke deh Ustadz, saya berjudi, tetapi untuk membersihkan uang saya sebagian dari menang itu saya sedekahkan, nggak bisa. Nggak bisa sebagian, semuanya. Kami kan saya bekerja udah 2 tahun 3 tahun ini di lembaga zakat. Ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana kalau ada yang berzakat tapi sumber uangnya itu dari yang haram? Berapa zakat yang harus dia keluarkan? Semuanya. Semuanya harus dikeluarkan karena itu bukan hak Anda. Itu uang haram. Itu pertanyaannya. Kalau memang ini kemudian ada yang bilang, saya kerjanya ini untuk membersihkannya, saya untuk umroh dan lain sebagainya. Tidak. Umrohnya beda, uang dari uang haramnya itu beda. Apakah itu mempengaruhi nilai ibadah umroh dia? Pasti ada pengaruhnya. Nggak mungkin nggak. Bohong saya mengatakan tidak kok. Pasti ada pengaruhnya. Karena ya dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa sesuatu yang halal itu bukan hanya zatnya, tetapi cara mendapatkannya, cara menyalurkannya, semuanya itu dihitung apakah toyibah, halalan toyibah atau tidak. Kayak gitu sih, Mas Din. Ya. Stop judi, Mas Din. Sedih judi terus. Nah, yang saya takutin nih Pak Ustadz, kemarin pas khutbah Jumat kemarin, kan dibayar tuh sama Didin. Pak Ustadz ditransfer. Jangan-jangan menang judi. Kalau gitu gimana Pak Ustadz? Umur rekening. Berarti harus dibalikin Pak Ustadz. Jangan, bahaya Mas Din ini. Insya Allah, khair insya Allah.